Selamat malam. Sudah dengar suara saya? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke ya. Oke, kita lanjut. Selamat malam. Kita lanjut ke chapter 11 ya. Di chapter 11 ini bagaimana kita menggunakan untuk time zone atau bagaimana kita menyimpan nge-save itu nanti tanggal, jam, detik itu masuk ke dalam database SQL Server. Oke, langsung saja. Kemarin ada tugas dari saya, Agnes. Ada tugas? Ada, Pak. Oke, silakan Nes. Present kelompok kamu. Sudah siap kan? Sudah, Pak. Oke, silakan Nes. Silakan present dan jelaskan ya, Nes. Ini, Pak. Jadi search-nya sudah bisa di-search. Aduh. Apa ini? Itu kamu ininya waktu search screen-nya paling ambil yang paling ujung ya. Kayaknya nggak nangkep. Ada error itu. Tadi enggak. Sekarang iya. Aduh. Nggak apa-apa, Nes itu. Yang penting sudah jalan kan? Coba liatin lagi. Coba di running lagi. Tadi bisa sih. Sekarang entah kenapa nggak bisa. Nggak apa-apa itu, Nes. Namanya juga programmer kan. Coba lihatin, Nes, yang tampilannya. Oke. Sudah ya, Nes ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan ya soal untuk menampilkan datanya di data grid? Nggak ada. Nes, saya sudah ngajarin membuat CRD belum? Create, read, update, delete? Udah. Sudah ya? Udah, tapi belum saya bikin di sini. Oke, Nes, thank you. Sudah. Jangan lupa ini ya, ketikkan anggota kelompoknya. Oke, Pak. Ya, yang sudah present, saya mau cek code ya. Kirim code-nya, istilahnya nanti di RAR atau di zip ya. Ini aja deh, ke email saya. Kalau di itu agak ribet ya. Oke. Bagi yang sudah present, jangan lupa kirim code-nya ya di RAR, nanti mau saya cek. Oke, ke email saya aja. Oke, Agnes, jangan lupa kelompoknya ketikkan di ini ya. Oke, Pak. Ya. Next, kelompok siapa lagi? Saya, silakan. Pak. Ya, silakan. Siapa kelompok Eka? Oh, Wiseli. Silakan Wiseli. Nah, ini Pak. Sudah contoh ya. Wis, bagus Wiseli. Oke. Iya, udah bagus ya. Oke. Sip. Berarti kelompok Wiseli sudah bisa ya jadi programmer ASP.NET. Oke, nanti di jalan saya kasih tahu tip-tip atau potongan-potongan di bagaimana sih menggunakan di ASP.NET ataupun di C#. Oke, misalnya jangan lupa diituin anggotanya ya ke chat. Nanti soalnya biar saya bisa ngecek. Habis Wiseli, kelompok siapa lagi yang mau sharing? Agnes sudah, Wiseli. Ayo, siapa lagi? Kelompok saya, Pak. Ya, silakan. Bentar. Lagi loading itu ya. Iya. Kelompok Niki ya. Ayo, Ki. Iya. Silakan. Harusnya bisa semua ya, karena kan gampang ya, tinggal nambahin dikit aja kok gitu. Oke. Ini aja ya. Iya, belum diubah ini. Saya mau tanya, Pak. Ini kayak mana Kenapa? ini?
Itu gambarnya biar sama gitu ya. Gambarnya. Di desainnya kan, ukurannya Hmm. disamain. Oh, bikin 50% itu aja apa? Iya. Oh, Bisa juga di tabelnya juga bisa kok gitu. Kategorinya itu kok masih angka, Niki? ubah ya? Iya, nanti kan ini kan direlasi seperti contoh punya Agnes sama Wisely kan. Jadi Hmm. kategorinya itu nanti ikut pakai tabel kategori. Kan ini kita pakai storage prosedur kan? Ya. Ya, Oh, oke, ayo yang bisa gitu ya. revisi lagi sebentar, Ki. Ya. Itu sudah bagus, Ki. Cuma masih ada kurang satu ya di kategorinya. Ya, oke, Pak. Oke. Ya, itu gampang sih, itu di storage prosedur aja dirubah kok. Hmm. Next, kalau mau siapa lagi? Silakan. Silakan. Sebelum saya present dan present teori, jelasin sama present code-nya. Ada lagi yang mau presentasi kelompoknya? Ayo. Loh Pak, Siapa? Pak Eka. iya Kelompok Eka. punya saya masih sedikit error Pak. Oke, ada Di yang mananya, Kak? sebentar saya share screen bentar. Coba, Kak. Tes. Oke, Kak. Kita nggak gitu ngerti itunya sih. Cuman ya pas bukanya kayak gini Pak. Itu nggak kebaca deh, Kak, di database-nya. Ada errornya di ini nggak? Visual Studio-nya? Kayaknya Iya, enggak di sih. tampilannya, Kak. Kayaknya di Ya, tampilannya error. iya, tampilan desainnya ini errornya. Jadi Jadi Pak, dia, aku agak pusing sih. Jadi aku coba revisi bentar ya. oke, perbaiki aja dulu. Itu di desainnya, Kak. Oke Ya, Pak. itu kan kita desainnya pakai bawaan aplikasi ya. Oke, kelompok yang lain silakan next. Ada lagi? Silakan, ada lagi yang mau present? Saya Pak. Ya, kelompok siapa? Vincent. Iya. Ya, oke, silakan Vincent. Kenapa jadi ini? Ntar ya Pak ya. Oke. Oke, Vin. Udah nampak belum Pak? Udah, silakan. Ini Pak. Jadi ini juga bisa di search sih. Ini baygon. Terus kalau datanya nggak ada, udah sih Pak, cuma buat itu aja. Oke. Iya. Sudah ya? Udah. Oke, Vincent, bagus. Ayo, silakan. Ada lagi? Kelompok yang lain lagi? Silakan. Ada lagi yang mau present untuk kelompoknya? Ada lagi? Sudah semua? Materinya sudah saya kirim ya di chapter 11-nya untuk hari ini. Jadi hari ini kita bahas tentang bagaimana penggunaan datetime sama storage procedure kita untuk misalnya mau menampilkan di text box atau di label itu untuk totalnya ya gitu. Silahkan. Ada yang mau share screen lagi? Sudah selesai semua? Mau present? Silakan. Sudah semua ya? Baru 1, 2, 3 kelompok.
Oke, sudah semua ya? Oke, selamat malam. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Ya, saya gantian yang present ya. Oke. Sekarang Anda masuk di chapter 11. Oke. Sorry, saya belum sempat untuk desain PowerPoint-nya yang menarik ya, masih polos blank. Tapi isinya nggak polos ya. Oke, cuma tampilan PowerPoint-nya aja. Di chapter 11 ini bagaimana Anda untuk save time zone-nya ataupun menampilkan time zone gitu. Jadi ini salah satunya. Time zone sangat penting sekali ya untuk date and time itu Anda untuk nge-save, menampilkan ataupun lainnya penggunaan waktu di SQL Server. Di chapter 11 ini sama juga nanti saya ajarin Anda bagaimana Anda menggunakan storage prosedur, contohnya kita mau menampilkan di label ya. Di label. Kalau kemarin kan di data grid view ya, kita contohnya bagaimana kalau seandainya Anda membuat dashboard ya. Di dashboard ini Anda mau menampilkan contohnya ada label-label. Contohnya ini totalnya sekian ya. Ini Anda bisa memanfaatkan storage prosedur. Bagaimana caranya? Nanti saya demokan ya. Oke, saya jelasin dulu. Current timestamp ataupun time zone itu salah satu yang penting ya di SQL Server. Terus bagaimana kita untuk penggunaannya di database SQL Server untuk runningnya ya. Jadi di current timestamp ataupun di time zone ini sampelnya seperti ini. Bagaimana kita untuk runningnya? Contohnya seperti ini ya. Current timestamp ini salah satu kita untuk penggunaan date and time di dalam SQL Server. Oke. Terus selanjutnya, bagaimana Anda untuk contoh ya sampel menampilkan current date and time-nya di SQL Server. Contohnya seperti ini. Saya buka SQL Server saya ini. Oke ya. Ini SQL Server saya. Oke. Saya pengen untuk menampilkan date time-nya. Sebentar ya, saya koneksi dulu. Oke. Jadi ini untuk kita menampilkan date and time. Contohnya saya mau menampilkan untuk tanggal, jam, detik hari ini ya. Oke, contohnya seperti ini ya. Jadi select current timestamp as hari ini. Jadi hari ini jam berapa detik ini juga saya klik. Jadi ini contohnya seperti ini. Ini Anda eksekusi otomatis dia akan keluar pas detik hari ini. Ini bagaimana contoh sederhana kita untuk menampilkan untuk date and time. Oke. Terus formatnya di mana SQL Server itu formatnya sesuai dengan apa sih settingannya ya. Standar Eropa itu formatnya biasanya tahunnya di depan, bulannya, tanggalnya, jam ya. Istilahnya jam, menit, detik. Ini contohnya format untuk standar umum secara SQL Server. Format ini bisa juga dimanipulasi tergantung dari apa sih kebutuhan kita. Ini contohnya. Oke. Lanjut lagi ya. Nih. Jadi ini contoh sederhana Anda untuk menampilkan select current garis bawah ini ya, timestamp as contohnya hari ini. Oke. Selanjutnya bagaimana kita untuk first create kita untuk membuat table ya. Contohnya kita mau membuat table untuk current timestamp-nya. Ini contoh demonya ya. Nanti ini kita pakai di ASP.NET-nya. Oke. Contohnya saya mau untuk create table tanggal. Di table ini isinya ada ID, ada MS ya, atau pesannya apa, atau tanggalnya atau date time-nya contohnya. Date time-nya saya setting untuk default current timestamp, artinya standar di SQL Server. Ini model format current timestamp.
Terus primary key-nya ID ya, ini tidak boleh ada sama. Ini contoh sederhana saya membuat atau database-nya SQL Server. Ini formatnya seperti ini. Oke, Anda bisa copy paste database saya, terus Anda cobain. Dan ini sudah running ya, ini contohnya. Oke, jadi saya mau panggil, ini hasilnya database yang saya buat. Ini. Oke. Contohnya ini ya, ada isinya ID 1, 2, 3, pesannya ini. Ini jamnya. Oke. Bagaimana kalau seandainya kita mau untuk menggunakan di ASP.NET? Oke, nanti saya kasih sampelnya ya. Terus kalau seandainya Anda mau insert sederhana, oke, tanpa aplikasi ya, mengisi database, itu Anda bisa seperti ini. Insert into tabelnya tanggal ya, MSG, file, contohnya Jumat. Jadi otomatis date time-nya itu akan otomatis sendiri. Contohnya seperti ini ya. Ini. 3 SIMD chapter 11. Kita running. Kita jalan. Otomatis dia akan masuk 3 SIMD chapter 11 jam sekarang. Oke. Jadi biasanya kalau aplikasi ya, itu kan ada lognya. Lognya itu istilahnya tanggal masuk, terus habis itu ya, login ya, nanti kesimpan date time otomatis, terus logoutnya date time otomatis nanti totalnya. Oke, ada beberapa logic atau Anda membuat aplikasi ya, itu logiknya seperti ini ya, gitu. Jadi kita menggunakan untuk date time-nya. Oke, kita lanjut lagi. Ini contoh sederhananya. Terus ini contohnya bagaimana kalau seandainya Anda mau insert, memasukkan ya. Contohnya insert into tanggal, pesannya apa, value Jumat contohnya 20 ya. Kita insert, nanti hasilnya seperti ini. Ini model kita insert into di current timestamp-nya. Modelnya seperti ini. Oke, Anda nanti bisa cobain, nanti saya kasih tugas supaya Anda nyobain. Oke. Selanjutnya, habis itu Anda buat storage prosedur. Storage prosedur istilahnya saya mau yang data kemarin kan, kita buat produk. Oke. Select count product ID as total from product. Jadi berapa sih totalnya ininya di produk. Kalau ini Anda bisa menggunakan contohnya untuk storage prosedur ya. Prosedurnya saya kasih nama total. Ini Anda create baru ya, ini total. Oke. Terus kita tampilkan storage prosedurnya contohnya total. Oke. Ini storage prosedur yang saya buat. 5 ya total ini. Ini totalnya dari storage prosedur dari query ini. Atau kita bisa seperti ini. Oke. Karena ini kan query-nya panjang ya. Jadi kita bisa istilahnya memanfaatkan storage prosedur. Ini sama. Ini kan query-nya simple yang saya buat. Kalau seandainya query-nya panjang, otomatis Anda perlu untuk membuat storage prosedur untuk menyimpan ininya ya. Terus bagaimana kalau Anda sudah buat storage prosedur, namanya total. Anda mau ini ditampilkan di dashboard Anda contohnya buat dashboard ya. Terus Anda mau tampilkan bagaimana sih logiknya. Oke, kita lanjut ya. Setelah Anda selesai membuat storage prosedurnya dengan nama total, kita lanjut lagi. Contohnya total ini saya mau nampilkan di label ini, ya, LBL total ya. Label ini
Kalau untuk menampilkan di label prosedur itu sangat gampang sekali ya. Seperti kemarin, ini contohnya kita panggil koneksinya yang kemarin. String cs configuration dot connection string. SQL new command, new SQL command adalah total itu kita ngambil dari storage prosedur tadi yang sudah kita buat. Connection open, integer count, contohnya integernya itu saya kasih nama count ya. Integer cmd execute ini adalah untuk cmd ini yang kita eksekusi. LBL total .text, jadi total ini nampil ke total tadi, ini count ini nanti tampil ke sini otomatis langsung nanti keluar hasilnya 5. Ini contoh sederhana bagaimana menampilkan storage prosedur di label. Terus seandainya kita login ya, kita mau aplikasinya, kalau seandainya kita klik tombol button, otomatis nama di sini akan ke-save ke dalam database sini. Nih, ya. Logiknya apa sih yang akan dipakai? Biasanya kan ini sering dipakai waktu login. Login itu untuk menyimpan log. Oke. Jadi karena kita untuk sampel sederhana, saya buat aja seperti ini. Anggap aja ini login, button ini kita login, otomatis dia akan nyimpen log kita yang tadi di insert into tanggal. Jadi formatnya nanti saya jelasin ulang ya. Ini teori-teorinya dulu, habis absen saya jelasin, langsung saya praktek di ASP.NET-nya. Seperti biasa ini untuk koneksinya. Usestring user log lbl name.text. Ini saya mengambil name ini. Contohnya ini ID saya atau nama saya. SQL connection ini untuk connection stringnya ya, namanya. Update CMD saya maunya kalau button insert ini diklik otomatis dia akan masuk ke dalam database. Berarti insert into tanggal msg tanggal ya, follow username login. Ini perintah untuk insert ya, SQL command add cmd new SQL command update cmd connection. add.cmd parameter ini username log, jadi pakai log ini, namanya ini. Terus add cmd parameter attribute untuk login saya buat datetime.no di SQL. Di ASP.NET, di C#, di Visual Studio ya, itu datetime.no itu artinya pas sekarang itu kita eksekusi, itu langsung dia nyimpen data tanggalnya sekarang. Ini contohnya. Oke. Prakteknya saya absen dulu. Baru kita bagaimana untuk istilahnya implementasinya. Untuk prakteknya ya. Oke, saya absen dulu. Jimmy Prawira Samudra. Hadir. Giovanno. Hadir, Pak. Giovanno hadir. Hadir, Pak. Wiseli hadir ya. Hadir. Fandi. Hadir, Pak. Oke. Sherly. Hadir, Pak. Infrisanti Wilson. Hadir, Pak. Hadir ya. Herdina. Eka Sucipto hadir ya, Eka. Hadir. Jason. Hadir, Pak. Oke. Kelvin. Hadir, Pak. Meta Tama. Niko Dwi Putra. Hadir Niko?
Hadir, Pak. Hadir ya. Vincent? Hadir, Pak. Hadir ya. Niki Adiputra? Hadir, Pak. Hadir ya. Steven? Hadir, Pak. Kevin Junaidi? Kevin? Feren? Hadir, Pak. Agnes hadir ya, tadi present. Kristianti? Hadir, Pak. Hengki? Hadir, Pak. Nur Sudiono? Nur Sudiono hadir ya. Alvin? Hadir, Pak. Kelvin Leong? Hadir, Pak. Oke. Violen? Vio? Hadir, Pak. Hadir. Felix Fernando? Felix hadir? Hendra Wijaya? Hadir, Pak. Indra Saputra? Pak Felix hadir, Pak. Oh, Felix hadir ya. Oke. Indra Saputra? Alfi Giovanni? Hadir, Pak. Hadir ya. Edward? Hadir, Pak. Ilham? Hadir, Pak. Hadir. Yanto? Hadir, Pak. Tony? Hadir, Pak. Frederick? Pak. Ya, Hadir, Pak. Indra hadir, Pak. Indra hadir ya. Oke. Frenda? Hadir, Pak. Christian? Hadir, Pak. Hadir ya Christian ya. Hadir, Pak. Kevin Junedi hadir? Hadir, Pak. Oke. Meta? Meta ada hadir? Herdina? Herdina? Herdina. Giovanni Stefan hadir tadi ya? Iya, oke, hadir. Pak, Berarti Christian yang hadir, Pak. siapa? Sorry, siapa? Christian. Christian. Pak. Hadir, Pak. Udah hadir Christian. Meta sama Herdina ya, yang nggak hadir, oke? Oke, tadi kan saya sudah perhatikan ya, bagaimana kita menggunakan timestamp, terus bagaimana implementasinya di SQL Server, terus bagaimana menampilkan di ASP.NET. Sebelum saya mulai ke source code-nya, ada yang mau ditanyakan silakan. Ada yang mau ditanyakan soal materinya? Karena ini gampang ya. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Pak, Ya, tadi Bapak kan nanya CRUD-nya udah ngajarin nggak? Kayaknya belum sih, Pak. yang apa? Karena yang CRUD di ASP.NET. Belum ya? Minggu depan ya? Saya kira sudah saya ajarin gitu. Oke, minggu depan saya ajarin bagaimana membuat CRUD ya. Create, read, update, delete. Oke, nggak apa-apa. Thank you, Agnes, atas infonya. Makasih juga, Pak. Ah ya, soalnya saya juga lupa kan. Saya kira udah saya ajarin, makanya saya materinya yang lainnya nggak apa-apa. Oke. CRUD itu gampang ya. Minggu depan saya ajarin bagaimana kita membuat create ya. Create, read, update, delete. Untuk sekarang bagaimana Anda penggunaan time zone terus menampilkan di data ya, istilahnya saya pengen dashboard. Di dashboard itu ada total ya, total transaksinya.
ada mau di label atau di text view ya. Untuk menampilkan itu contohnya seperti ini. Saya sharing. Oke, ini ya. Saya buat contohnya untuk date ya. Nih. Oke, wait ya. Kayaknya nge-lag ini laptop saya. Oke. Di date ini saya tambahkan aja satu buat baru ya. Biasa klik kanan ya. Saya kasih nama contohnya di sini ya. Add. Oke, saya buat web form. Jadi ini contoh web form yang saya buat ya tentang date time-nya. Di web form saya isi satu label ya. Terus ini bisa label, bisa teks ya. Ini saya secara cepat saja. Intinya yang penting Anda paham logiknya, itu baru Anda bisa untuk implementnya. Oke. Di satu ada LBL name, terus satu lagi ini label, saya kasih nama LBL total. Satu lagi button date. Jadi contohnya login ya. Login itu ada namanya, terus login nanti namanya ini akan kita simpan ke database tadi, time zone yang sudah kita buat. Oke. Kita bahas dulu yang pertama kita untuk menampilkan. Contohnya saya buat dashboard yang bagus dan cantik. Di dashboard itu saya mau menampilkan berapa total produk saya hari ini seluruhnya ya. Totalnya contohnya ada 1000 produk, 5 produk ataupun sesuai yang kita buat. Contohnya saya tampilkan produknya, saya query seperti ini hasilnya. Oke. Total ini kan kalau seandainya sedikit gampang, tapi kalau query-nya panjang ya, otomatis akan sangat ribet ya. Solusinya Anda bisa membuat ya atau menggunakan itu storage procedure yang kemarin-kemarin yang sudah saya ajarin. Terus bagaimana caranya? Caranya seperti kemarin, ini ya Anda jadikan storage procedure contohnya seperti ini. Jadi saya membuat storage procedure itu namanya total. Oke. Storage procedure ini kita mau manipulasi supaya tampil di halaman depan sini. Oke. Setelah kita buat desainnya ya, baru kita masuk ke code-nya. Oke. Di code-nya ini code-nya cuma segini aja kok, kecil. Oke. Code-nya contohnya string cs configuration manager .connection string db connection .connection string. Ini adalah perintah kita untuk koneksi dari ASP.NET ke server ataupun ke database. Selanjutnya, using SQL connection, new SQL connection. Jadi CS-nya ini adalah untuk menampilkannya ya. Terus setelah kita sudah membuat koneksi, kita membuat storage prosedurnya di ASP.NET. Bagaimana membuat storage prosedurnya? SQL command cmd sama dengan new SQL command total. Ini totalnya saya dapat dari database yang saya sudah buat storage procedure itu namanya total. Oke. Ini cmd.comment type sama dengan comment type .storage procedure. Jadi ini saya menggunakan logic storage procedure. Oke. Terus bagaimana kita untuk menampilkan di label atau di text box? Oke. Seperti ini perintahnya ya. Simpat integer count. Saya kasih nama count ya. Ini namanya bebas. Maksudnya bebas sesuai dengan apa sih yang akan kita buat. Next. Sama dengan integer cmd .sqler ini adalah perintah untuk menampilkan ini. LBL total.text, jadi saya mau menampilkan di sini. Ini namanya LBL total. Ya.
sama dengan contohnya total plus count-nya. Count-nya ini dari ini nanti lari ke sini, lari ke sini. Oke, kita langsung saja eksekusi. Oke ya. Nanti otomatis tampilannya akan total 5. Anda totalnya, contohnya Anda buat dashboard yang bagus, contohnya kasih sini total, kasih besar, tulisannya dimodif, boleh. Ini contoh sederhana saja. Jadi hasilnya totalnya 5. Jangan lupa, kalau Anda sudah buat contohnya private void total, itu Anda deklarasikan di sini juga dong, supaya tampil ya. Kalau nggak Anda deklarasikan, otomatis tidak akan tampil. Jadi, ini contoh sederhana bagaimana Anda membuat untuk ini ya, menampilkan storage prosedur. Ini contoh sederhananya. Dari contoh tadi, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Agnes, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Pak. Gampang Nanti coba-coba dulu. Ya, gampang kan. Oke, karena sengaja materinya saya potong-potong, saya ambil yang gampang-gampang. Nanti kalau saya kasih source code banyak, nanti Anda udah mabuk duluan. Yang lain silakan, ada yang mau ditanyakan? Oke, jadi biasanya kan di tampilan ya, itu kan untuk contohnya menampilkan ya, total transaksi penjualan, total apa. Jadi beginilah cara membuat tampilannya. Anda bisa diperbesar di sini ya, jadi lebih bagus. Oke, terus saya mau membuat lognya. Pak, bagaimana kita membuat login? Login pokoknya saya sekali klik button login, otomatis data saya kesimpan lognya ya. Oke, bagaimana caranya? Ini caranya Anda istilahnya memanfaatkan untuk time zone-nya, untuk memanfaatkan kita untuk membuat datemnya ya. Ini contohnya. Untuk time zone-nya itu gampang sekali ya. Oke, Anda pasti bisa buat seperti ini. Saya buat satu, kasih nama LBL name atau text view name ya. Saya nggak pakai form input ya. Ini hanya sampel, Anda bisa buat berubah jadi form input. Nama Saiful Anasklani. Kalau saya klik cari, otomatis data nama saya dan waktu saya klik itu kesimpan di database. Ini disebut biasanya login ya. Klik logout, otomatis kesimpan di database. Oke. Terus bagaimana Pak cara buatnya gitu kan? Apakah harus ketiketin tanggal? Nggak usah gitu. Caranya gampang seperti ini ya. Oke, seperti ini caranya. Setelah Anda buat desainnya ya, ini sama ini, baru kita lanjut. Ini di code-nya. Oke. Saya kasih nama untuk default void-nya itu log. Source code-nya seperti ini. Oke. Jadi saya jelasin. Ini string constring configuration manager dot string connection stringnya. String user log saya kasih nama lbm name dot text. SQL connectionnya ini. Terus jadi kalau seandainya diklik ya, otomatis kan saya pengen menyimpan. Jadi saya menggunakan perintah insert aja. Insert into tanggalnya, kan saya buat nama tabelnya tanggal. Oke. Ini file-nya ada dua ya, file MSG pesan sama tanggal ini. Terus username-nya saya deklarasikan. Oke, untuk parameternya username saya ngambil dari user log. Jadi LBL name tadi. Terus kalau seandainya saya menyimpan, kita nggak perlu buat tanggal dan lain-lainnya. Kita cukup buat seperti ini. datetime.now. Jadi tanggal sekarang, waktu kita klik otomatis dia akan masuk. Kita coba ya contohnya. Jadi untuk bedain ya, saya kasih nama aja sini. Tadi sudah ada punya nama saya. Saya kasih nama Budi aja. Oke, namanya usernya. Kita testing.
Nih. Terus ini kan sudah running ya. Sudah running. Kalau saya klik, oke, otomatis dia akan masuk ke dalam datanya Budi Aja tanggal sekarang. Kita coba ya. Klik. Oke. Kita buka database-nya. Kita jalankan. Budi saja pas tanggal waktu saya klik. Ya. Oke, gampang ya. Jadi bagaimana kita untuk penggunaan untuk tanggalnya. Oke, Anda bisa lihat tanggalnya tanggal sekarang ya. Jamnya 19.13 ini detiknya. Oke. Jadi kalau seandainya nanti Anda buat aplikasi, Anda pengen nyimpan si Budi, si Saiful itu berapa durasinya buka aplikasi, 1 jam, 2 jam, Anda bisa pakai metode untuk login sama logout-nya. Ini contohnya saya contoh satu untuk login-nya saja. Oke, jadi Anda bisa untuk penggunaannya. Ada yang mau ditanyakan? Nur Sudiono hadir. Nur Sudiono sudah ya, sudah sebut hadir kok. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Yang 3 SIM D. Soal bagaimana penggunaan time zone dan lainnya. Ada yang mau ditanyakan? Agnes? Nico, Steven, Felix, Indra, Christian? Belum, Pak. Belum? Oke. Nico gimana? Paham materi saya hari ini? Paham? Nanti saya coba-coba dulu loh. Kalau Oke ya. Oke. Silakan yang lainnya. Ada yang mau ditanyakan? Atau yang belum present deh, yang tugasnya mau present juga boleh, silakan. Ada yang mau presentasi? Pak, tadi saya ulang lagi ya prestasinya. Boleh, silakan. Nggak, yang tadi kan itu yang ID kategorinya ubah itu kayak mana ya? Kok nggak bisa saya? ID kategori ubah jadi name kategori. Ubahnya bagaimana? Apanya? Ya kan Rubahnya kan di ini ya, buat storage prosedur. Oh, bikin ulang storage prosedurnya. Iya. Pakai InnoJoin atau enggak ya? Terserah. Ya, yang penting pokoknya tampil. Oke. Jadi untuk lebih gampangnya kan bisa kita menggunakan storage prosedur ya. Oke. Storage prosedur dari kemarin sudah saya jelasin ya. Harusnya bisa. Iya, storage prosedur udah. Cuman tadi kan yang ID kategorinya jadi name kategori. Itu masih satu. Ya, masih angka. Name nama. Ya, ID-nya jadi nama ya. Oke. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Oke, untuk saya share screen lagi. Nih ya. Oke. Anda semua kan tidak ada pertanyaan ya. Jadi saya kasih biar Anda belajar ya. Saya kasih tugas per kelompok. Oke. Tugasnya kan saya sudah ngajarin istilahnya kita untuk membuat loginnya. Untuk pemanfaatan ini ya. Time zone-nya ya. Oke. Tugasnya gampang saja. Ya. Anda buat login sama logout. Oke. Jadi contohnya buat login juga boleh ya, langsung ke database implement. Agnes login jam 7.15. Oke, login aplikasi ya, berarti aplikasinya buka. Terus logout-nya jam 7.30. Jadi total Agnes login adalah 15 menit. Bisa buat seperti itu tugas per kelompoknya?
Oke, saya ketikkan lagi di sini. Anda membuat login ya, login. Oke. Loginnya nanti waktu login itu di-save ke table. Ya, jadi nanti tabelnya cukup satu table aja ya. Contohnya table data login, berarti login sama logout-nya di situ. Terus nanti Anda di situ tambahkan totalnya berapa itu loginnya. Jadi di table itu ada membuat login ya. Login saya login aplikasi. Oke. Di login aplikasi kan seperti tadi ya, langsung ke save pas date, time, second-nya di aplikasi. Terus waktu saya klik tombol logout ya, ke save ke table. Saya klik tombol ya, ada tombol itu kan tombol login. Saya klik lagi itu jadi tombol logout ya. Tombol logout. Otomatis date saya kesimpan. Oke. Date saya kesimpan. Contohnya ini ya, login save. Otomatis kan save ya. Contohnya 07.15. Ini loginnya. Oke. Terus logout-nya kan kesimpan ya. Logout-nya itu saya 07.30. Total login otomatis saya adalah 15 menit. Oke. Jadi tugas minggu depan Anda buat seperti itu. Aplikasinya boleh modelnya bebas. Yang penting saya mau ada logik seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tugas minggu depan ada yang mau ditanyakan? Felix, Steven, Agnes? Ayo silakan, ada yang mau tanyakan nggak? Oke, menantang ya. Sangat menantang, sangat bagus. Minggu depan saya ajarin bagaimana membuat cross. Jadi, kan sudah saya ajarin bagaimana Anda membuat login. Anda tambahkan jadi logout, terus buat totalnya. Saya login 07.15, logoutnya 07.30. Berarti total nanti ada totalnya di database atau di apa terserah ya. Di database saja boleh itu 15 menit. Saya loginnya terus saya logout 30 menit gitu. Itu yang saya mau minta. Pak, untuk model tabelnya boleh bebas terserah. Tabelnya terserah Anda mau model gimana. Yang penting ada login, logout, ada total. Hasilnya seperti itu. Pak, tabelnya boleh nggak saya pisah? Tabel logout sendiri, login sendiri boleh. Nggak masalah buat saya. Yang penting ada totalnya seperti itu. Login logoutnya saya gabung satu tabel, Pak. Boleh nggak masalah. Itu yang rancang, yang mendesainkan Anda sebagai programmer itu bebas. Ada yang mau tanyakan tugasnya untuk minggu depan? Silakan. Sudah mulai agak-agak pusing ya? Iya. Oke, karena kan udah chapter 11. Ilham, ada yang mau tanyakan? Saya pengen minggu depan ya harus running, saya kasih plus 10 nilainya ya. Running saya kasih plus 10. Nggak running, saya minus 10. Ya, biar Anda semangat untuk membuat. Silakan. Yes, ya. Running sesuai dengan permintaan saya ya. Itu plus 10. Nggak buat atau nggak jalan ya. Minus 10. Lumayan ya. Itu tugasnya. Wih, Pak Saiful kenapa di seperti itu? Ya supaya Anda buat, supaya Anda berpikir ya. Kan waktunya lama 1 minggu. Oke. Agnes, paham tugasnya? Coba-coba dulu, Pak. Ya, coba-coba. Kan contohnya sudah saya buatin NES untuk loginnya ya. Tinggal dikembangkan NES gitu. Jadi pakai aja Detemno ya, bisa kok gitu. Tugasnya sudah paham belum maksudnya yang saya minta, Nes? Sudah jelas?
Jadi kayak kita login, kita nge-save loginnya kapan, lalu logoutnya kapan. Yes, dan totalnya berapa kita posisi di aplikasi. Benar sekali. Ya. Oke, sudah jelas ya. Kalau nanti bingung, boleh tanya ke saya. Kalau malu tanya ke saya, boleh tanya ke Agnes. Ya. Sudah jelas? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan kalau masih bingung, tanya ya. Jangan sampai nggak jalan tugasnya ya. Karena kan pandemi kan, daripada Anda keluyuran kemana-mana nggak jelas ya. Lebih baik saya kasih tugas saja, Anda suruh ngerjain. Biar Anda pintar ya, plus dapat nilai 10. Gitu. Oke? Paham ya? Nanti Anda bisa lihat di recordnya atau nanti materi ini, videonya ini saya share aja ke YouTube ya, supaya bisa diputar ulang-ulang. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Ya silakan. Silakan kalau ada pertanyaan atau nggak jelas atau lain-lainnya, boleh ya silakan. Ayo, ada yang mau tanyakan nggak? Soal tugasnya atau soal materi saya. Jangan diem-diem ya. Nanti diam, duduk, absen, hadir Pak. Udah selesai. Nanti yang ngerjain Agnes atau Niki. Jangan seperti itu. Anda harus coba-coba ya. Error itu nggak masalah. Coba lagi. Karena dari awal kan sudah saya jelasin step by step ya. Bagaimana membuatnya. Pak, saya pakai C# desktop boleh Pak? Boleh, nggak masalah. Ya. Buat saya tidak ada masalah. Yang penting jalan. Oke. Ayo, ada lagi yang mau ditanyakan, yang masih bingung, yang masih ragu-ragu dan nggak jelas, silakan Anda tanya ya. Oke. Karena lebih baik kita banyak discuss, banyak sharing ya. Jangan cuma Pak Saiful aja yang ngomong ya. Anda diem-diem aja tapi nggak ngerti kan, sama juga ya. Oke, saya pengennya Anda aktif, banyak discuss, tahu-tahu, wih langsung jadi bagus gitu. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Pak, Ada yang mau ditanyakan? Ya. Timestamp itu tombol ya Pak? Timestamp itu Edward itu date-nya, bukan tombol. Oh. Jadi tanggal kita simpan gitu, tanggalnya ya, tanggal, detik dan jam itu timestamp gitu. Oke. Ya, contohnya hari ini kan Edward login aplikasi, jadi tanggal sekarang, jam sekarang, detik sekarang itu kesimpan. Kesimpan Login habis itu logout kan, berarti logoutnya tanggal berapa? Nanti buat aja ini ya. Dari login ke logout itu berapa menit atau berapa jam, nanti ada laporannya gitu. Terus contohnya Pak, contoh buat loginnya gimana? Kan sudah saya jelasin barusan. Anda tinggal tambahkan logout, terus Anda buat SQL Server-nya atau query-nya untuk menampilkan totalnya berapa lama Edward buka aplikasi. Contohnya 10 menit, 1 jam, 10 jam, 2 jam, atau 3 hari. Oke, ini contoh bagaimana kita untuk penggunaan timestamp atau date time zone di SQL Server dan ASP.NET. Paham Edward? Paham Pak, tapi itu masuk ke itu ya Pak, database? Yes, masuk ke database. Oh oke Pak. Oke. Jadi ya, dia buat show produk lagi gitu ya Pak? Atau kenapa? Dia buat show produk lagi baru gitu? Boleh, nggak masalah. Oke. Boleh baru atau boleh digabung sama yang kemarin, nggak masalah buat saya. Yang penting jadi running. Oke Pak. Oke Edward? Ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Sudah jelas semua tugasnya, sudah paham? Jadi minggu depan saya tagih ya. Bagi temennya satu kelompok yang mono, maksudnya nggak aktif, tolong Anda aktif kan. Sebentar lagi kita selesai ya. Jadi jangan lupa proyeknya diangsur-angsur. Oke. Karena yang menentukan nilai itu adalah tim, bukan Anda. Oke ya, bukan Anda sendiri.
Jadi jangan ngandalin satu orang aja Agnes atau Edward ya. Jadi harus kerjasama tim ya, dan diangsur-angsur untuk membuat aplikasinya. Minggu depan saya ajarin bagaimana membuat CRUD ya, CRUD read update delete gitu di C# maupun di Visual di ASP.NET. Oke, silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Yang bingung? Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah jelas semua? Sudah paham? Oke ya. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti Anda sudah paham, sudah jelas, materinya sudah saya sharing, terus semuanya sudah saya sharing. Jadi Anda dicobain di rumah. Kalau bingung, Anda bisa tanya ke saya ataupun tanya ke Agnes. Ya, yang penting running. Terus tugasnya dikerjain. Kalau Anda tanya tugasnya, nggak akan saya jawab. Ya. Tapi kalau tanya yang lainnya, boleh saya jawab. Oke? Kalau tidak ada pertanyaan, pertemuan kita sampai di sini. Anda kerjakan. Saya tunggu minggu depan chapter 12 ya. Sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa pakai masker ya. Untuk jaga-jaga kita dan keluarga kita. Sampai ketemu minggu depan dan selamat malam. Malam, Pak. Malam, Pak. Malam, Pak.